Gimana? Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Pada kangen gak sih kalian sama aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku bakalan bahas sesuatu yang lagi trending topik banget. Di sini pasti teman-teman udah pada tahu kan ya kalau CPNS 2024 udah dibuka mulai 20 Agustus sampai 6 September. Jadi CPNS di tahun 2024 ini ya teman-teman, dia tuh buka formasi sebanyak 250.000 formasi. Bayangin, banyak banget kan ya. Dan itu rinciannya dengan 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas apa-apa aja sih yang teman-teman tuh harusnya lakukan atau teman-teman persiapkan gitu ya. Dan apa-apa aja yang jangan sampai teman-teman lakuin untuk mempersiapkan CPNS 2024 ini. Tentu nih ya, menjadi seorang ASN gitu ya adalah impian mostly banyak orang di Indonesia. Mungkin ya. Di sini teman-teman juga termasuk salah satunya nggak nih? Atau ya termasuk tim yang biasa-biasa aja gitu ya. Ya udah ngelamar, kalau keterima ya udah seneng banget. Kalau nggak, ya udah cari yang lain. Teman-teman tim mana? Tim yang berambisi buat jadi ASN atau yang biasa aja? Lowongan CPNS ini hampir tiap tahun dibuka ya teman-teman ya, dan hampir tiap tahun memang ada formasi-formasi yang kosong atau lagi membutuhkan tenaga kerja. Pasti teman-teman pas lagi rame-ramenya lowongan CPNS dibuka, grup WA keluarganya pada rame nggak? Nah, karena menjadi seorang ASN ini adalah impian sebagian besar orang di Indonesia gitu ya. Jadi pelamarnya tuh juga ribuan teman-teman, bahkan tiap tahun itu jumlahnya nggak pernah sepi yang lamar. Selalu ada banyak banget orang-orang yang berburu posisi di CPNS ini. Maka dari itu, dengan saingan yang begitu banyak, teman-teman harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang ya di proses pendaftarannya, supaya nanti berjalan lancar dan bisa lolos ke tahap-tahap seleksi selanjutnya. Di sini aku mau kasih tahu do and don'ts yang harus teman-teman lakuin pada saat mendaftar CPNS 2024 ini. Do's yang pertama atau yang harus teman-teman lakuin adalah teman-teman harus benar-benar memastikan formasi yang teman-teman pilih. Kalau teman-teman milih instansi pusat, itu ada kemungkinan teman-teman akan ditempatkan di pusat atau bisa juga disebar di daerah. Jadi teman-teman harus make sure instansi tersebut itu membawahi penempatan mana aja gitu, ataukah di kantor pusat aja atau ternyata juga disebar di wilayah-wilayah kelolaan dia gitu. Sedangkan kalau teman-teman pilih instansi daerah, itu sudah bisa dipastikan kalau teman-teman akan ditempatkan di daerah tersebut. Jadi jangan sampai teman-teman salah pilih formasi ya. Udah daftar, seneng, ternyata nggak tahu kalau nantinya bakal disebar di seluruh Indonesia. Jadi nyesel deh ketika ditempatin yang jauh. Dus yang kedua, pastinya teman-teman harus mempersiapkan tes dengan matang. Belajar, banyak-banyak latihan soal, dan ikut beberapa tryout tes CPNS mungkin. Proses seleksi CPNS sendiri ini dibagi jadi dua teman-teman. Yang pertama itu TKD dan yang kedua itu TKB. TKD ini yaitu dia tes kompetensi dasar. Kalau TKB itu tes kompetensi bidang. TKD sendiri teman-teman ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada TWK atau tes wawasan kebangsaan. Ini tuh untuk mengukur pengetahuan kita tentang negara Indonesia, Pancasila, undang-undang, dan segala macamnya. Tes yang kedua itu ada tes intelijensi umum. Nah, di sini dia itu menguji intelijensi kalian. Jadi mulai dari ada soal hitung-hitungan matematika, soal penalaran, soal-soal logika itu masuk di bagian ini. Yang ketiga itu ada tes karakteristik pribadi. Di sini itu bagaimana untuk menguji karakteristik teman-teman. Jadi di sini gimana sih kepribadian teman-teman itu, ada beberapa soal dengan kondisi-kondisi tertentu gitu ya yang nantinya bisa menggambarkan teman-teman ini sosok yang bagaimana gitu dilihat dari jawaban-jawabannya. Yang kedua itu ada tes kompetensi bidang atau biasa yang kita kenal dengan SKB. Nah, di tes ini teman-teman akan diukur kemampuan dan pengetahuannya terkait dengan formasi yang dilamar. Jadi di SKB ini lebih spesifik ya teman-teman ya. Kalau di TKD tadi kan lebih general, lebih umum gitu ya, wawasan umum. Kalau SKB ini dia udah spesifik ke formasi yang teman-teman lamar.
Untuk materi tes CPNS sendiri, ini tuh ada banyak banget di internet teman-teman. Teman-teman bisa cari mulai dari yang gratis sampai berbayar itu ada. Dan yang perlu teman-teman pastiin lagi adalah di bagian SKB-nya atau TKB-nya. Karena di setiap instansi, di setiap formasi itu ada perbedaan alur tes SKB. Misal nih, ada instansi A dan instansi B. Teman-teman pastiin buka di website masing-masing instansi tersebut dan cek rincian tes SKB-nya itu terdiri dari apa aja. Karena ada juga nih, misal instansi A, ternyata setelah dibuka rincian SKB-nya, tahapannya itu hanya tes CAT dan juga wawancara. Kemudian di instansi B itu ada tes CAT, ada wawancara, kemudian ada TPA, kemudian ada tambahan tes fisik, bisa jadi. Jadi teman-teman harus pastiin karena masing-masing tahapan untuk tes SKB di setiap instansi itu bisa jadi berbeda. Dus yang ketiga, riset tentang instansi udah, belajar tentang tes juga udah, jangan lupa tetap usaha jalur langit ya teman-teman ya. Karena walaupun kita udah belajar mati-matian kayak apa, tapi kalau kita nggak berdoa, kita nggak mendekatkan diri gitu ya, kita nggak minta restu sama orang tua, ya bisa jadi nggak akan maksimal gitu hasilnya. Dengan memperbanyak ibadah dan minta restu kepada orang tua atau keluarga, bisa makin memantapkan hati teman-teman untuk bisa mendukung atau memaksimalkan gitu ya usaha yang udah teman-teman lakuin, supaya nanti hasilnya juga berbuah baik. Nah, selain do's yang harus teman-teman lakuin tadi, juga ada don'ts yang jangan teman-teman lakuin ya. Don'ts yang pertama, tidak membaca buku petunjuk pendaftaran calon ASN 2024. Di sini, di sosial media tuh ya, aku melihat banyak teman-teman yang masih menanyakan hal-hal yang mungkin bisa dibilang sepele ya. Misal dari apa aja tes-tes atau step-step yang akan dilalui gitu. Kemudian berkas-berkas pendaftarannya tuh apa aja gitu. Terus kalau misalkan formasinya dibuka untuk jurusan ini bisa daftar gak ya, kayak gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya udah ada pedomannya teman-teman, udah ada petunjuknya dan teman-teman bisa baca. Jadi jangan males untuk baca buku petunjuknya ya, nanti aku taruh linknya ada di bawah sini. Don'ts yang kedua, jangan asal memilih formasi. Saat pendaftaran CPNS, teman-teman jangan buru-buru daftar ya, tapi juga jangan mepet-mepet daftar. Saat pendaftaran CPNS, teman-teman gak usah buru-buru daftar ya, karena perlu mempertimbangkan dari sekian banyak formasi, mana sih yang sesuai dan berpeluang. Tenang aja, CPNS ini gak ada kuotanya kok, jadi harus benar-benar cermat ya dalam memilih formasi. Biasanya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yang pertama, gaji. Nah, enaknya di tahun ini udah ada tuh range gaji yang akan diterima di masing-masing formasinya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan nih. Jadi nggak ada lagi yang namanya kalau udah keterima terus nyesel karena gajinya cuma segini atau cuma segitu gitu ya. Sekarang udah ada detail range gaji yang akan teman-teman terima. Don'ts yang ketiga yaitu peletakan e-materai dan tanda tangan yang tumpang tindih. Nah, penggunaan e-materai ini kelihatannya sepele ya, tapi jangan sampai nantinya berakibat fatal kalau teman-teman nggak ngerti penggunaannya. Jadi misal kalau di dokumen offline yang biasa kita tanda tangani, kan ada dokumen nih, kemudian kita tempel materai, terus kita tanda tangan tuh nempel ke materainya sedikit gitu ya. Jadi kalau teknis penggunaan e-materai itu, teman-teman kan udah ngetik tuh berkas ya dokumen yang udah sesuai, terus teman-teman print. Habis di print, ditandatangani, terus habis itu baru di scan dan dikasih e-materai. E-materainya bisa teman-teman beli di sini ya. Nah, itu dia teman-teman do and don'ts yang bisa teman-teman terapin pada saat pendaftaran CPNS 2024. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi penting ini. Bye-bye!